تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ukhti, ada apa? Ustadz, anak kesel banget deh sama adik anak. Anak selalu berantem sama adik, berebut mainan, berebut makanan, berebut baju sama adik. Udah gitu kalau adik nangis, anak yang selalu dinasehati Umi untuk bersabar. Padahal kan bukan anak yang salah. Coba aja anak hidup sendiri di atas muka bumi ini. Anak bebas mau ngapain aja, gak ada yang ganggu, gak ada yang buat anak kesel. Subhanallah. Nah, tahu tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi yang terhampar luas sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Ya. Manusia khususnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai seorang makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri, ya, tanpa sama sekali berhubungan atau bergantung kepada makhluk hidup lainnya, baik manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, ya, manusia dengan hewan. Ya, begitu juga dengan makhluk hidup yang lainnya seperti tumbuhan, ya, tumbuhan dan hewan. Keduanya sama-sama membutuhkan. Bahkan ada yang sebagian mereka saling membantu dalam memenuhi kebutuhan makanannya. Sebagaimana anti, ya, tidak akan bisa hidup tanpa adanya umi, abi, dan juga kakak atau adik anti. Kita membutuhkan orang yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Contohnya, ya, ketika anti nih sedang sakit, apakah anti memerlukan orang yang bisa merawat dan menemani anti pada saat sakit? Perlu Ustadz. Kalau tidak ada yang merawat seperti Umi, mungkin Ana bertambah lama sakitnya. Hehe. Nah, seperti itu yang Ustadz maksudkan. Jadi, tidak bisa kita hanya hidup sendiri di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas ini. Coba kita perhatikan tumbuh-tumbuhan apa saja, ya, fungsinya bagi kita sebagai manusia, ya. Apa saja? Ya, yang pertama, ya, sebagai sumber bahan makanan pokok, misalnya biji, ya, biji padi yang diolah menjadi beras, ya, kemudian dimasak menjadi nasi, lontong, dan makanan lainnya yang asalnya kita dapatkan dari tumbuhan padi yang menjadi sumber nutrisi bagi tubuh kita. Yang kedua, ya, sebagai sumber serat untuk sandang atau pakaian kita, ya, misalnya tumbuhan kapas yang digunakan untuk bahan dasar sebagai kain untuk baju yang akan kita pakai sehari-hari. Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga berfungsi sebagai bahan obat-obatan seperti tanaman kina, ya, yang kulit batangnya dapat diolah menjadi obat malaria. Dan tentunya, ya, masih banyak lagi fungsi tumbuh-tumbuhan itu sendiri untuk kita, ya. Terus Ustadz, kira-kira kalau hewan, apa ya bentuk manfaatnya untuk kita? Oh, kalau hewan tidak beda, ya, tidak beda jauh berbeda manfaatnya untuk manusia. Ya, di antaranya, contohnya, ya, sebagai sumber makanan, misalnya sapi, ya, ayam, ikan, lele yang menghasilkan daging untuk dimasak. Kemudian ada juga, ya, sebagai alat transportasi, ya, misalnya kuda yang dijadikan tunggangan dan juga fungsi yang lainnya. Seperti itu ya Ustadz, Masya Allah. Jadi semuanya bisa saling memberi dan mengambil manfaat sebagai sesama makhluk Allah. Iya betul Ukhti. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik bagi semua makhluk yang sudah Allah ciptakan.
tidak boleh saling menyakiti, yang mengganggu dan membahayakan. Karena Allah saja, Rabb pencipta kita, itu Maha Rahman, yaitu Maha berkasih sayang terhadap semua makhluk ciptaannya. Allah tidak pernah berbuat zalim dan mengharamkan kezaliman terjadi pada hamba-hambanya. Ya Ustadz, gimana dong? Berarti Ana sama adik-adik yang kemarin-marin berantem tidak saling menyayangi. Ana berdosa dong Ustadz. Ukhti, ya, dengarkan. Rasulullah ya sudah memberikan pesan di dalam hadisnya untuk kita mengganti kejahatan atau keburukan yang sudah kita lakukan dengan kebaikan sebagai penghapus keburukannya, ya. Dan seterusnya, haruslah bergaul dengan sesama ciptaan Allah dengan akhlak yang baik terhadap sesama manusia, ya, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Masya Allah, baik Ustadz. Insya Allah sekarang Ana sudah paham. Insya Allah setelah ini akan meminta maaf kepada adik Ana dan berakhlak baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Syukran Ustadz sudah mengingatkan Ana. Alhamdulillah, ya. Afwan ukhti, jangan lupa untuk terus diingat dan diamalkan ya. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.